Nah, kemudian selanjutnya ini adalah gambaran otak dari bayi yang sedang pertama kali lahir di bumi ini. Nah, saat bayi lah itu lahir, bila ibunya itu sehat dan bahagia selama masa kehamilan, bayi ini akan memiliki 100 miliar sel neuron di otaknya yang belum tersambung. Jadi banyak sekali sel neuronnya. Neuron itu adalah sel-sel yang ada di otak. Nah, untuk mencapai jumlah sel neuron yang 100 miliar tadi pada saat lahir, maka dalam kandungan itu sang bayi harus mampu mengalami pertumbuhan neuron itu sebanyak 250 per menit gitu. Jadi ini pun dengan syarat ibunya sehat dan bahagia selama kehamilan. Nah, ketika itu sudah maksimal begitu, nah 100 miliar sel neuron yang ada di otak bayi itu kan belum tersambung. Nah, siapa yang bertugas menyambungkannya? Yang bertugas untuk menyambungkan sel-sel neuron tadi itu adalah pengasuhan ayah dan ibunya selama usia 0 sampai 2 tahun. Nah, jadi itu menyambung terus. Nah, caranya menyambung seperti apa? Caranya menyambung itu adalah dengan cara stimulasi dari ibu dan ayahnya. Jadi kedua orang tua ini itu akan memberikan stimulasi agar sel neuronnya itu tersambung. Bu, kenapa kok harus sel neuronnya tersambung begitu? Ada yang tanya. Nah, sel neuron yang ada di otak ini akan lebih bagus tersambung. Kenapa kok lebih bagus tersambung? Ketika tersambung, itu sistem kognisi anak itu akan lebih baik dibandingkan anak yang tidak tersambung sel neuronnya. Jadi kecerdasan anak itu akan lebih tinggi ketika sel-sel neuron ini tersambung begitu. Dan ini menjadi tanggung jawab orang tua dari anaknya ini. Jadi keduanya, jadi ibu dan ayahnya. Nah, di sini ada gambar ini. Nah, ini kan sel-sel yang belum tersambung. Nah, ini bayi yang lahir tersambung, kemudian 3 bulan. Nah, ini akan tersambung terus sampai padat. Nah, kepadatan inilah yang akan mempengaruhi pola pikir anak, kecerdasannya anak. Nah, di usia 2 tahun, sel neuron yang tidak tersambung ini akan rontok dan musnah permanen. Nah, ini yang akan menentukan kecerdasan anak dalam kesiapannya menghadapi pendidikan selanjutnya. Ya tadi, pendidikan selanjutnya SD, SMP, SMA, sampai perkuliahan, bahkan kehidupan setelahnya. Nah, kerontokan ini akan terus berlanjut sampai usia 6 tahun apabila pola asuhnya tidak benar. Tidak benar itu seperti apa sih? Seperti ketika anak mengalami kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Jadi ketika anak dipukul, nah itu akan rontok sinaps-sinapsnya. Nah, keadaan ini ketika ingin menyambungkan sinapsnya itu dinamakan, ketika orang tua ingin menyambung sinaps itu dengan cara memberikan stimulasi. Nah, stimulasi itu apa sih? Stimulasi itu pemberian rangsangan, pemberian kegiatan yang bisa membuat anak otak di dalam sinaps-sinapsnya itu tersambung. Begitu. Jadi memang kegiatan yang ada di sekolahan, kegiatan yang ada di rumah itu memang tujuannya adalah untuk ini. Sinaps-sinapsnya ini agar terhubung satu dengan yang lain sehingga menjadi sinaps yang terbentuk dengan uh, sangat kaya begitu. Nah, kemudian apa sih setelah kita tahu pentingnya pendidikan anak usia dini, kita harus memahami tadi kan pentingnya seperti tadi ya, bahwa ternyata ini di masa golden age. Masa golden age adalah masa-masa ya tadi sinaps-sinapsnya terhubung dengan sangat cepat. Kemudian perkembangan nilai agama moralnya sangat pesat, fisik motorinya sangat pesat. Nah, kemudian karakteristiknya apa? Di sini ada banyak karakteristiknya. Yang pertama, masa peka. Masa peka adalah ketika anak itu sangat menyukai sesuatu hal. Menyukai sesuatu hal itu apa sih? Menyukai sesuatu hal adalah ketika anak itu tekun sekali sesuatu. Contohnya, anak-anak mencoret-coret tembok. Nah, di sini kan ada tembok. Itu dicoret-coret. Ini namanya masa peka. Ketika anak menyukai sesuatu dicoret-coret, yang dilakukan apa sih sama orang tuanya ketika mencoret-coret? Yang dilakukan adalah memberikan stimulasi tadi.
Jadi jangan memutus masa peka ini. Yang dilakukan adalah pemberian stimulasi. Nah, ketika coret-coret tembok, orang tuanya harus lebih pandai. Nah, pandainya seperti apa? Dilapisi temboknya ini tadi dengan kertas. Nah, setelah dilapisi dengan kertas, kemudian anak diminta untuk mencoret-coret. Atau kita bisa sediakan kertas yang sangat besar, sehingga anak bisa menggambar di sana, coret-coret di sana. Begitu. Kemudian masa peka ini contohnya juga lari-lari di dalam rumah. Nah, ketika anak lari-lari di dalam rumah, berarti anak sedang peka terhadap kegiatan lari. Yang dilakukan orang tuanya apa? Jangan memarahi anak. Yang dilakukan adalah memberikan stimulasi. Adik, ayo, daripada main lari-lari di rumah, nanti mengganggu yang lain, kita main di lapangan, kita main di halaman, boleh lari-lari di halaman. Nah, itu yang dinamakan masa peka. Kemudian ada masa egosentris. Masa egosentris ini adalah masa-masa keakuan. Anak merasa semua kehidupannya itu adalah di masa aku. Jadi aku ini yang paling superior. Aku ini yang memiliki segalanya. Nah, kalau di orang dewasa ini adalah namanya egois. Jadi memikirkan diri sendiri. Nah, ketika orang dewasa kan egois gitu ya. Itu karena memang tidak bisa memikirkan orang lain. Nah, di masa egosentris ini adalah karakteristiknya anak. Memang anak ini akan selalu memikirkan dirinya sendiri, tidak bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi ketika ada mainan, ini punyaku. Ketika ada makanan, ini punyaku. Nah, ini namanya masa egosentris. Dan ini memang karakteristiknya anak. Memang anak seperti itu. Nah, tugasnya guru dan orang tua adalah membuat masa egosentris ini makin lama akan semakin menurun. Begitu. Jadi, semakin lama egosentris ini akan hilang seiring berjalannya waktu. Sehingga menjadi individu yang menjadi lebih sosialis. Sosialis itu adalah individu yang bisa memikirkan orang lain, bisa melihat sudut pandang dari sudut pandang orang lain. Ini adalah namanya masa egosentris. Dan kemudian anak adalah memiliki individu yang unik. Individu yang unik itu adalah memiliki keinginannya masing-masing. Satu anak dengan anak yang lain itu pasti akan berbeda. Berbedanya seperti apa? Contohnya yang satu sukanya mainan balok, yang satu sukanya mainan bola. Yang satu kan berarti balok diam saja, tidak ada aktivitas. Yang bola dia suka lari-lari. Ini namanya keunikan masing-masing anak. Jadi satu anak dengan anak yang lain itu tidak bisa disamakan karena akan tentu berbeda. Walaupun terhadap anak kembar pun mereka akan mengalami perbedaan-perbedaan. Kemudian masa meniru. Nah, kalau masa meniru ini sering sekali kita lihat. Contohnya ketika ada anak itu melihat ibunya pakai lipstik, pakai bedak. Nah, suatu saat anaknya lihat lipstik terus menggunakan lipstik. Ini namanya meniru. Jadi segala perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa, oleh orang tua, oleh gurunya itu akan ditiru oleh anak. Jadi, teman-teman sebagai calon pendidik harus berhati-hati dari segala tingkah lakunya anak. Jadi ketika kita itu berperilaku terhadap anak itu harus seperti apa? Oh, harus senyum, oh harus ramah. Itu tujuannya agar anak-anak itu meniru kita. Nah, karena semua anak akan ditiru, semua anak itu akan meniru. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk, ditiru semuanya. Jadi kita harus menjadi contoh teladan yang tentunya baik untuk anak. Begitu. Kemudian ada anak aktif, anak eksploratif, rasa ingin tahu tinggi begitu ya. Anak ingin tahunya tinggi, dihidupkan, ada kompor ingin dihidupkan, ingin dibuka-buka. Nah, itu memang karakteristiknya anak seperti itu. Dan ini adalah karakteristik yang memang harusnya dimiliki oleh anak. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam PAUD begitu.